Assalamualaikum ya azizati. Waalaikumsalam ya Ustazi. Kaifa halukunna? Kaifa halukum? Bi khairin. Hal antunna bi khairin? Nahnu bi khairin. SMA Quran Syahid. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, qabla bidayati dirasah, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan doa terlebih dahulu dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ananda Adia Nabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semua berdiri. Jadi pandu ibu Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali. Kaifa halukum? Kaifa halukunna? Baik. Qabla dirasah, saqra lakum kashfal ghiyab wa man dzukira ismuhu falyakul hadir aw man dzukira ismuha faltakul hadira. Fahimtunna? Wadhkur wahid minal mufradat. Baik, wahid minal mufradat. Abdul Malik As-Saleh. Nah, fadhal. Maktabun, meja. Adia Nabila. Tumtir, hujan. Asila Zaina. Ar-Riyadhah, olahraga. Filzah Halwa Irdina. Maridah.
Maryam Alia Al-Kindi. Tastazin, ayatan. Maulana Al-Ghifari. Al-maut, kematian. Man yuridul maut? Man la yurid. Naura Maheswari. As-sama, langit. Tayyib. Naura nyelir. Dawa, obat. Qatrun Ayasa. Daftar, buku tulis. Tamam. Safina Kautsar. Qirtasun, kertas. Siti Azkiyah, aina hiya? Fakihah, buah-buahan. Siti Safira Oliviera Tanjung, sama? Lah, masih sama. Sama kon ikan. Tiara Anissa. Nah, tawilah. Nah, tayyib. Syukran. Alia Nadia Putri. Istirahat. Muhammad Ghafaru Al-Firdaus. Misbah, lampu. Muhammad Khalid Ahzamul Islam. Qalamur Rasos, pensil. Muhammad Sakwi Latif. Kitun, kucing. Konita Alia. Aina hiya? Koru rotun. Botol minum. Tayyib. Raina Khansah. Bunun, biji kopi. Tayyib, mumtaz. Razita. Mustashfar, rumah sakit. Religi. Sukar, gula. Tayyib, syukran. Naam. Fi hadzal yaum ana arju minkum al-isti'dad fi dirasah. Ustaz harap semua mengikuti dengan baik ya kegiatan belajar kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang demikian yang kita pelajari memberikan manfaat dan keberkahan buat kita di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan siapkan alat tulisnya. Karena kita hari ini akan berdiskusi kelompok dan presentasi. Mohon siapkan buku paket dan laptopnya ya. Dan kalau bisa dipastikan sudah terkoneksi dengan internet. Yang baterainya mungkin lemah bisa sambil dicas. Oke, sudah semua sudah disiapkan? Khalas? Khalas. Nah, qabla ilal maddah, sebelum kita ke materi, hina izin, waktu itu kita pernah membahas at-ta'lim bainal madi wa ta'lim fil hadir. At-ta'lim bainal madi wal hadir, pendidikan zaman dahulu dan zaman sekarang. Baik. Man yastati ayadhkur. Apa perbedaan pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang? Silakan angkat tangan. Irfa yaday. Siti Safira. Mal farak baina ta'lim fil madi wa ta'lim fil hadir? Wasilatun naqal, kendaraan, transportasi. Oke, kaifa fil madi? Bagaimana zaman dulu orang-orang melakukan ingin menuntut ilmu? Berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer. Masya Allah ya, jalan kaki berpuluh-puluh meter, berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka demi mendapatkan secercah ilmu pengetahuan. Oke, sekarang alat? Ya sudah ada transportasi ya, ada mobil, ada motor, mungkin ada juga yang pakai pesawat ya, mau belajar gitu ya. Oke, wasilatun naqal, transportasinya sudah jauh berbeda antara zaman dulu dan zaman sekarang. Apalagi? Hanya teknologi. Oke, kaifa fil madi? Dulu gimana teknologi? Oke, dulu masih tradisional banget ya. Kalau mau belajar kita harus bertatap muka tuh dengan gurunya. Kalau sekarang cukup kita di kamar atau di kelas kita pakai Zoom meeting atau Google Meet ya.
tanpa harus menghadirkan guru yang atau tutor yang akan memberikan pelajaran buat kita. Oke, teknologinya juga pasti berbeda. Dari Ikhwan coba, dari Ikhwan. Mana Ikhwan? Abdul Malik. Upah guru. Oke, kaifa fil madhi? Guru-guru nggak dibayar. Ya. Oke, dulu guru itu nggak dibayar, ikhlas, ikhlasun niyah. Niatnya benar-benar semata ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifal an? Ikhlas. Ya. Sekarang tetap ikhlas tapi dibayar ya. Ya, kalau guru nggak digaji zaman sekarang kayak gimana? Apakah berjalan dengan baik pendidikan itu? Ya mungkin saja berjalan layamu tu walahaya kata bisa kayak seperti hidup dan mati ya. Dan dijamin pembelajaran mungkin nggak separuh-paruh aja ya, nggak secara totalitas dengan baik gitu. Ya, berarti dikembalikan kepada pendidik atau guru itu masing-masing. Oke, gajinya berbeda, teknologi berbeda, transportasi juga berbeda. Apalagi? Ada yang Nabila? Zaman dulu pelajar itu buat minta ilmu. Kalau zaman sekarang kebanyakan buat ambil ijazah. Oke, tadi dari aspek gurunya. Kalau sekarang aspek siswanya, peserta didiknya. Dulu siswa belajar itu semata-mata ingin mendapatkan ilmunya itu. Fokus. Makanya orang-orang dulu itu meskipun sarananya terbatas, tapi ilmunya tuh nyantolnya kuat. Ya, sampai hafal gitu. Ya, Imam Bukhari itu sampai berapa hadis gitu, ya, hafal kan? Kalau sekarang tujuannya kalau lulus nggak dapat ijazah gimana mau? Lulus dari asyahid? Tidak ya. Pasti kita membutuhkan ijazah sebagai legalitas kita untuk melanjutkan kepada jenjang yang berikutnya. Oke, ada lagi? Al-akhir? Min ikhwan? Atau min nisa? Ada? Mafi? Oke ya, tadi ya kurang lebih ya dari aspek teknologi. Kemudian, oke, silakan Alia. Oke, Mumtaz, betul. Zaman dulu yang hanya bisa menikmati pendidikan, ya pendidikan dari segala aspek usia itu hanya orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya biaya lebih. Kalau itu ya, kalau sekarang siapapun itu bisa. Bahkan pemerintah sudah menggulirkan beasiswa ya, mulai dari pendidikan dasar sampai bahkan ke perguruan tinggi. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, mantap. Baik, itu ya, kita sudah review yang pernah kita pelajari. Oke, untuk saat ini Ustaz akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan lihat di papan tulis. Oke, yang pertama, kalian akan memahami wacana sederhana secara tertulis lisan terkait topik jar majrur. Oke, hari ini kita akan mempelajari jar dan majrur. Oke, yang kedua, tujuan dari pembelajaran kita adalah merangkaikan kata menjadi sebuah kalimat sesuai dengan kaidah jar dan majrur. Bagaimana nanti pola kalimat kalau kata setelah huruf jar seperti apa harokatnya, itu nanti kita akan tahu di sini ya. Kemudian yang ketiga, menyusun kata dan kalimat sederhana sesuai dengan kaidah jar majrur. Oke, nanti mungkin kita akan membahas dari aspek kalimatnya, bikin kalimat, boleh dari pribadi sendiri, bikinan sendiri, atau boleh nanti mengambil dari sumber ayat suci Al-Quran. Kemudian, berikutnya yang keempat adalah membandingkan antara jar dan majrur. Oke, nanti ada beberapa huruf jar akan kita bandingkan penggunaannya seperti apa ya. Tapi secara fungsi pastinya dia sama. Dan yang terakhir, tentunya setelah pembelajaran ini tujuannya adalah nanti semua akan hafal berapa itu jumlah huruf jar dan bagaimana penggunaannya. Fahim tuh? Oke. Sebagai pemantik, apa itu huruf jar? Kata sambung, kata penghubung. Oke? Apa saja huruf jar yang kalian ketahui? Min, ila, an, fi, ala, kaf,
Li, ya lam atau li ya. Oke, semua udah ngerti ya, udah paham ya. Keren semua ya. Oke, coba sekarang berikan contoh dari ayat suci Al-Quran. Masing-masing kelompok mewakili satu contoh dari ayat suci Al-Quran. Kita mulai dari kelompok 3 dulu deh. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Kita dari kelompok 3 dulu. Firqah Salisa. Contoh real dari ayat suci Al-Quran yang terdapat huruf jar di dalamnya. Oke, silakan dibacakan. Banyak ya, di Al-Quran itu luar biasa. Huruf jar banyak banget. Illalladzina amanu wa amilus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Oke, kelompok 4. Firqah Rabi'ah. Oke, ala sururim mutaqabilin. Aina huruf jar? Ala. Oke, Firqah Alula. Kelompok pertama. Sama minggat batin fil ardi. Wa ma min dabbatin fil ardi. Ada 2 huruf jar. Al awal? Wa ma wa ma min. Min. Dabbatin fil fi. Oke, min wa fi. Tayyib. Good job. Tayyib. Muna, Firqah Saniyah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Aina huruf jar? Min ya, minnya ya. Min termasuk dari huruf jar. Paham tum jami'an? Oke, alaan ini sudah berkelompok ya. Oke, kita hari ini silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bikinlah rangkuman dalam bentuk PowerPoint. Oke. Nanti kalian presentasikan hasil kalian ya. Dan nanti setiap kelompok akan mempresentasikan dulu sebelum presentasi besar ke depan. Jadi setiap kelompok mewakili untuk presentasi ke kelompok yang lain. Oke, paham Tom? Ada pertanyaan? Mulai ke soal? Tapi soal. Oke, silakan berdiskusi, cari materi boleh dari buku yang sudah ada kalian miliki, boleh dari internet ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Oke, yang belum paham silakan boleh ditanyakan ya. Ingat, keaktifan di dalam diskusi itu akan diambil nilainya, ya. Tetap dihitung per individu, bukan secara umumnya. Semakin aktif di kelompoknya, maka semakin besar pula poin yang akan didapat. Oke, silakan dibuat selengkap mungkin. Yang belum lengkap, tolong dilengkapi ya. Atau sampai kan series kuis semuanya bisa bisa. Ditambahkan kuis ya di belakangnya nanti buat pertanyaan. Oh, ini cuma 4 ini sampai. Oke, silakan diperkaya ya dengan uji pertanyaan buat kelompok yang lain. Mungkin dari selain min, ila, an itu ada lagi ya. Seperti mungkin khola ada. Sudah dibagi-bagi?
Nah, misal itu di situ ada hatta ya, ada hasya, ada kai. Coba cari ayat Al-Qur'annya, ada nggak dari huruf jar itu? Di situ kan belum ada ya, sekedar contoh umum gitu. Coba dicari dari ayat Al-Qur'an. Oke, apa saja huruf jarnya? Saya ketemu. Boleh ditambahkan tadi yang lebih lengkap. Terus sebagai pembandingnya bila perlu ada ayat Al-Qur'annya. Tiara? Di setiap huruf dikasih ayat Quran ya. Cari ya ayat Al-Qur'annya. Kecuali mentok memang nggak ada. Gitu. Ada di sini kok. Itu banyak. Enggak, itu bukan bukan. Itu tulisannya kebalik-balik Kak? Arabnya. Arabnya kebalik. Angka tuh Oke. enggak. B, misal B, cari ayat Qurannya, misalnya B, ayat Qurannya ada enggak? Sekarang aktif ya berdiskusinya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ingat ya, kaedahnya di pengertian seperti apa huruf jar. Wallahi billahi tallahi. Kira-kira itu termasuk huruf jar atau bukan? Cari alasannya. Wallahi billahi tallahi termasuk huruf jar atau bukan? Karena setelah huruf-huruf itu pasti kasrah. Kira-kira dimasukkan huruf jar atau bukan? Atau ada istilah huruf yang lain? Ya? Bukan. Ada semacam yang lain. Oke, apa namanya?
Kelompok ini dulu yang nanya ya. Wallahi billahi tallahi. Termasuk huruf jar atau bukan? Karena setelah wallah pasti hi. Billah pasti hi. Ta tallahi juga hi. Ini jar sumpah. Nah, apa? Kira-kira istilahnya apa? Iya, sudah termasuk. Termasuk huruf jar? Tapi namanya Apa namanya? Oke, tuangkan di situ ya. Kalau tahu nama istilahnya apa, tuliskan di situ. Ya. Wallahi, billahi, tallahi termasuk huruf jar atau bukan? Ada nggak di situ? Ada. Udah mungkin ya. Rafina udah siap halaman bahasa Istilahnya apa? Huruf-huruf ini istilahnya apa? Oke. Coba saya lihat. Oke. sama sifat sama kemarin. Kenapa? Maksudnya perlu diganti. Kosamnya nggak apa-apa dimasukkan. Tapi harus ini ya, kalau bisa tadi melengkapi dengan suci Al-Quran sebagai penguatnya dia. Boleh nggak huruf jar bersambung sama fiil? Dilarang. Dilarang. Kenapa? Kenapa huruf jar itu dilarang bersambung dengan fiil? Kata kerja. Misal makan gitu. Mas makan di atas makan, boleh nggak? Karena dia udah Nggak bisa ya. Huruf jar itu nggak mungkin bisa masuk kepada fiil. Maka kalau ditanya apakah ciri-ciri isim adalah dimasuki dengan huruf jar, bisa dimasuki huruf jar. Nggak boleh fiil masuk ke huruf jar masuk ke fiil. Nggak ada ceritanya fi yaktubu, nggak boleh. Fi yajlisu. Oke, nah nanti boleh kalian perkaya dengan itu ya. Oke, katanya huruf jar itu, ini buat pemerkaya kalian ya. Huruf jar itu kan setelah huruf jar pasti kasroh. Boleh nggak kasroh? harus jadinya nggak boleh selain Nggak boleh. Boleh nggak? Karena hukum pokok huruf jar itu kan harus mengkasrohkan setelahnya itu. Isimnya harus kasroh. Kalau misalnya dhamma atau fathah boleh nggak? Contoh,
Wadduha. Tadi kan kalian masukkan di sini waw itu sebagai huruf qasam ya. Karena dia fungsinya sebagai huruf jar. Kenapa enggak wadduhi? Katanya kan hukum dasarnya adalah huruf jar. Huruf kasroh. Gimana? Oh, jadi tanda kasrohnya huruf ya. Coba itu juga digali. Takutnya ada yang nanya itu. Ini kok fathah nggak menggunakan kasroh gitu? Kan wadduha itu fathah. Ya bukan masalah alif lam atau tidaknya. Ayo cari, tolong dilengkapi. Coba. Di sini adanya mudhof idhaf. Mudhof idhofah. Oke. Itu nanti beda, kalau idhofah itu beda. Konteksnya berbeda, bukan huruf jar lagi. Jadi ada kata itu, dua kata yang disandarkan, maka yang jadi sandaran itu, yang bersandar, misalnya kolamun kemudian Ahmad. Ini kan dua kata nih, mau bersandar. Pulpen milik Ahmad. Kita mau bikin jadi kalimat pulpen milik Ahmad. Harusnya kan kolamu li Ahmad. Kan li itu kan huruf jar ya. Nah, berarti milik. Boleh nggak pakai li? Boleh. Jadi kolamu Ahmadin tanpa huruf jar. Kolamu Ahmadin. Nah, ini dinamakan idhofah. Jadi namanya menyandarkan satu isim bersandar ke yang lain. Maka yang kata kedua ini harus kasroh, meskipun nggak ada huruf jar. Itu kali ya penjelasan. Misal misbahun nama fasli, misbahun kemudian faslun. Mau kita gabungkan lampu kelas. Lampu kelas itu kalau kita berpikir kalau kita artikan dengan huruf jar kira-kira apa? Lampu milik kelas atau lampu apa? Cocoknya lampu dalam kelas. Oke, boleh. Lampu milik kelas atau lampu di kelas. Bagaimana kita nggak usah pakai huruf jar, tapi dia kasroh. Gabungkan misbahu faslin. Kalau pakai al berarti dia nggak boleh tanwin. Misbahu faslin atau misbahul fasli. Nah, faslinya harus kasroh karena dia bersandar dengan satu kata yang di depan tadi. Itu idhofah. Meskipun dia nggak ada huruf jar di situ, tapi mengandung huruf jar, seolah-olah ada huruf jar. Itu namanya tarkib idhofi ya. Tarkib idhofi. Sejatinya bukan huruf jar, karena nggak kelihatan huruf jarnya, nggak kelihatan. Tapi ditambahkan huruf jar boleh nggak? Boleh. Misbahul fasli mau ditambahin misbahun fil fasli atau misbahun lil fasli boleh. Oke? Ilham? Nah, pada. Oke. Hukum apa huruf jar itu? Pasti dia masuk ke isim. Boleh nggak masuk ke fi'il? Nggak boleh. 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 Boleh nggak boleh? Nggak boleh huruf jar. Huruf jar itu harus masuk ke isim. Nggak mungkin. Contoh fi'il. Kata kerja apa? Contoh. Berlari. Kita tambahin huruf jar di depannya, boleh nggak? An yajri misalnya. Dari berlari. Nggak cocok. Ya, berarti huruf jar hanya bisa masuk ke isim. Maka ditanya, apa ciri-ciri isim? Dia bisa kemasukan huruf jar. Dia bisa apa? Bisa kemasukan huruf jar. Pasti itu isim. Pertanyaan berikutnya. Huruf jar itu kalau masuk ke isim maka isimnya harus kasroh. Al-fasl. Ada fil, fasl. Harus kasroh. Boleh nggak dia dhamma atau apa? Nggak boleh. Kina boleh nggak?
Boleh nggak? Nggak boleh. Sila. Tadi Ustaz sudah sampaikan ya, ada wallahi. Allah, billah, terba. Ya, ini kasroh. Tapi di Al-Quran itu ada wadduha. Harokatnya apa? Kok fathah? Harusnya dia kasroh kan? Kenapa nggak wadduhi? Ada belakangnya. Ada yang Ditulis aja. nggak ditulis. Apa istilahnya? Berarti apa? Bukannya ada yang seperti kayak gini tapi suka nggak ditulis belakangnya. Enggak, bukan itu. Tapi ada makna tersirat. Ada harokat tersirat. Berarti fathah ini mewakili dari kasroh. Boleh. Boleh. Tapi dengan syarat huruf-huruf yang dia di belakangnya memang dia harus fathah terus. Duha nggak mungkin dibaca duhi. Contoh lagi apa? Walaili iza saja misalnya. Atau yang lainnya ya. Ada huruf-huruf yang dia itu nggak bisa dikasrohkan. Tapi kedudukannya sebagai kasroh. Ada contoh lain nggak? Kalau wal asri kan jelas. Kasroh kan? Kasroh. Nah, pokoknya yang ada huruf-huruf iya yang tidak bertitik, maka dia harokannya tetap atau belakangnya alif. Nih, misalnya ada sering kita baca di Al-Quran. Fit dun. Boleh nggak dibaca fit duni? Kan ini ada huruf jar kan? Harusnya fathah, harusnya kasroh. Fit duni. Karena ada huruf alif, maka dia tetap bisa dituangkan di PowerPoint. Baik, kelas. Apa aja dong? Terus lu lamrap Hatta itu bisa dua. Bisa ke fiil, bisa ke isim. Kalau dia masuk ke isim, maka dia sebagai huruf jar. Kalau dia masuk ke fiil, berarti dia bukan huruf jar. Berarti dia huruf nasab. Contohnya apa? Di surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat terakhir. Ayat terakhir. Ini ada di sini. Hatta Ada roh mayu Al-Qadar. Hatta Al-Qadar yang terakhir. Ya kata Hatta matlai. Hatta masuk ke kata matlai yang isim, maka dia jadi kasroh. Ya. Kalau dia ke fiil, nanti bisa juga hatta, tapi dia bukan huruf jar. Berarti kalau dia baru dia jadi kasroh. Ya. Kalau ke isim jadi kasroh isimnya. Huruf jar berarti. Memiliki makna batasan akhir. Ya itu maknanya itu. Iya, mana ilah? Ilah tuh ya sampainya itu sampai akhirnya itu. Bukan ilah ini ya. Minasakan ilal fasli. Berarti fasli itu tujuan terakhir. Udah nggak ada lanjutannya. Gitu. Ya. Menuju terakhir. Pokoknya destinasi terakhir. Kalau an jauh tapi dia dari tapi menjauh. Anil bait dari itu. Oh. Gimana ini diskusinya berjalan? Ketemu? Apa yang ketemu? Karena dia bahasa. Yang tadi pertanyaan tadi setelah huruf jar harus kasroh. Kalau nggak kasroh boleh nggak? Contoh, nih kalian sering baca. Ini ada huruf fi.
kemudian ketemu kata dunia. Dunia. Kenapa enggak dunia? Azkia, Safina, kenapa enggak fit dunia? Kenapa tetap fit dunia? Sedangkan iya kan huruf jar kan hukumnya harus kasrah, wajib kasrah. Kenapa dia fathah? Gimana ini? Fit dunia wal akhirati, itu kan di Al-Quran itu. Fit dunia wal akhirati. Nah, padahal. Oke, gimana? Baik, khalas. Intahaitum? Lama. Baik. Belum. Oke, silakan dilengkapi. Sudah ketemu jawabannya? Mau dijawab? Yaitu kata yang tidak bisa ditentukan dan tidak menerima kasroh kecuali dalam kondisi tertentu. Jadi semuanya itu tergantung lagi kepada katanya. Maksudnya kasrohnya. Asranya. Berapa? Ulangi. Tadi mamnuun minas sarfi. Dilarang untuk dirubah. Itu ya alasannya itu. Karena alasannya selain itu apa? Tadi alasan lengkapnya gimana? Kalau secara enggak cuma kata ini itu emang huruf jar itu biasanya kasroh, cuma ada beberapa kata yang enggak mengharuskan itu jadi kasroh. Oke. Bisa jadi Jadi ada spesifikasi kata-kata tertentu yang nggak bisa ya. Setuju kelompok ini? Setuju. Oke. Ya, tolong di ini ya sharing biar semua bisa paham. Baik, salah satu dakaik 3 menit lagi. 3 menit. Silakan diselesaikan, dilengkapi. Fit dunia. Dinya mah? Fi huruf jar dunia isim. Kenapa enggak fit dunia? Fit dunia. Kenapa enggak fit dunia? Karena ini karena ada itu pengecualian. Bisa alasan mengenai kenapa? Lupa. Masih ada lagi tuh katanya kalau kayak itu yang punya Di juz 2 ya. Fit dunia wal akhirah gitu ya. Wal akhirati. Cari. Kenapa cari? Makanya kenapanya itu cari. Harusnya kan dia kasroh. Kenapa dia kasroh? Iya pasti. Kan huruf jar itu kan setelah huruf jar pasti kasroh harusnya. Harusnya kasroh. Kan ada huruf jar pasti kasroh. Kenapa ini fathah? Terus kalau definisi kayak gitu tuh Iya, masuk sendiri. dia masuk. Mbak? Tanda bacanya itu tanda ada. Oke, betul. Terus berarti kalau kayak gini ini betul nih kayak gini. Berarti ini ya. Nah, emaknya ini sebenarnya kedudukannya sebagai kasar sama seperti ini tadi. Harusnya kan
Rubami kan, karena namanya itu nggak bisa dirubah karena dia mamnu min as-sarfi, sama hukumnya dengan, tapi kedudukannya dia kasrah. Tapi dia maksudnya ini termasuk juga. Yes. Harusnya mie itu kasro. Iya. Jadi mas biasanya tadi Mam. Nah, nanti itu kuncinya tadi, clue-nya. Clue-nya itu yang harus kalian cari. Harokannya berbeda. Secara kedudukan dia kasroh. Yang ini ya sama dengan konteksnya ini juga. Konteksnya juga sama. Jadi maksud tanah tuh Betul, pengecualian. Memang ada beberapa yang dia nggak berlaku hukum itu, tapi secara kedudukan dia harusnya kasroh. Karena pengecualiannya itu. Yes. Nah. كيف هيجي؟ keluar. Baik, ala hisabil asrah, hitungan ke-10 semua sudah selesai ya. Wahid, isnani, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Oke, dah selesai ya. Oke. Sudah final ya? Sudah, itu sudah kalian siapkan. Oke, Alan. Silakan masing-masing kelompok tunjuk yang pakar, yang ahlinya, mempresentasikan kepada kelompok yang lain. Oke, yang ikhwan berarti salah satu orang juga mempresentasikan ke kelompok di akhwat ya. Iya, satu orang. Satu orang mewakili kelompoknya untuk menjelaskan kepada kelompok yang lain. Saling bertukar, saling melengkapi. Oke? Hitungan ke-5 sudah lari ya, kelompok yang lain. Boleh ini tukar ke sini atau ini tukar ke sini? Oke, silakan. Boleh ini pindah ke sini atau yang ini pindah ke sini boleh, atau tukar ini ke sini, ini ke sini. Satu orang mewakili. Oke, silakan. Wahid, Isnan. Oke, tunjuk satu orang dari kelompoknya yang sekiranya dia memang mampu untuk menjelaskan dengan baik kepada kelompok yang lain. Misal kelompok satu mau tukar dengan kelompok 2, berarti tukaran. Satu pematerinya ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini, tukaran. Satu orang. Abdul dikirim sebagai Delegasi. Oke, silakan mau tukaran dengan kelompok berapa? Oke, silakan bertukar. Berarti ini fix. Oke, Abdul berarti semangat. Ini siapa? Oke, silakan. Gila ke sini. Ya, langsung silakan boleh dimulai. Gila di sini aja.
Abdul sana, Abdul. Ila di sini, Bikinnya di situ ya. Oke, silakan dijelaskan. Ya. Oke, silakan. Boleh dimulai. Silakan delegasinya mempresentasikan. Silakan dengarkan. Baca nggak sih? Bentuk asal jawab adalah karena dari min dan fi. Mengutip menurut kitab al-Muqaddimah Al-Jurumiyah. menurut Jarfi memiliki makna letter dan Fungsinya itu jadi untuk membuat ide atau masa dendam maju itu berarti berharapan iya apabila di dalam dua kalimat ada maka bisa dibuat maka bisa dipastikan kalau masa tersebut adalah isim. Jadi kalau isim yang kira-kiranya salah ya awalnya belajar itu berarti isim. Kan depan. Jahit. Kelas sudah selesai. Nanti dulu, tutup di situ. Tutup di tempat dulu, tutup di tempat. Masih ada 2 kelompok yang belum. Ada kelompoknya salah satunya bisa dibaca ya. Baca tadi yang ini deh. Enggak tahu tadi kan kok udah belok-belok semua ya. Kelas Abdul Malik, Intaha. Ya? Ya kegiatan itu namanya apa? Apa namanya? Jigsaw. Jigsaw itu berbagi, mendelegasikan salah satu ahlinya kepada kelompok yang lain, mempresentasikan. Tapi yang kita ngajar ini ya nilai. Nanti alam saya. Iya dong. Ya udah coba Latif sebutkan satu contohnya. Apa itu? Oke, bagus ya guys, gitu aja.
Oke, kelompok 1 kelas. Oke, nah, kerasannya kelas. Salisa Aras, Arabiah kelas. Oke, Alan Tabadul, silakan kembali. Arjo ila. Oke. Apabila ada salah kata atau perbuatan Baik. Ya, tadi sudah berbagi ya. Delegasinya sudah menjelaskan ke kelompok yang lain. Bisa dipahami? Jelas ya? Nanti kalau belum jelas tanyain lagi di depan ya. Oke. Kita sudah pakai delegasi, sekarang kita per kelompok maju. Oke. Per kelompok silakan nanti maju ke depan mempresentasikan hasil riset atau hasil makalah yang sudah dibuat ya. Paham Tom? Oke. Kita mulai dari kelompok mana dulu ini? Kita spin aja ya. Oke. Yang keluar namanya kelompoknya silakan ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum itu kita tes breaking dulu bentar. Oke. Kalau Ustaz sebutkan yamin, berarti angkat tangan kanan. Yamin, angkat tangan kanan. Kalau saya bilang yasar, berarti tangan kiri. Yamin kanan, yasar kiri. Oke, fokus. Coba dulu. Yaminan. Yaminan. Angkat tangan kanan. Yasaran. Yasaran, yaminan, yasaran, yaminan, yasaran, yaminan, yaminan, yasaran, yaminan, yasaran, yasaran. Oke, belum fokus berarti. Yamin kanan, yasar kiri. Oke, silakan. Bisa ya? Oke, silakan kita sama-sama saksikan kelompok siapa yang dulu akan lebih maju. Oh, itu salah ya? Salah. Bentar. Silakan Firqa Arabia, kelompok 4 silakan maju. Firqa Arabia. 1, 2, 3, 4. Enggak, Ustaz ngitungnya ini aja. Per ini tadi 1, 2, 3 dan 4. Oke? Siap? Silakan yang ini kelompok 4 ini. Ya. Silakan. Siapkan pertanyaan yang terbaik ya. Bila perlu pertanyaan yang mematikan. Kenapa? Betulnya. Tadi udah bisa jawabnya. Sepertinya ya. Ya. Bisa? Agak diangkat. Nggak bisa? Laptop yang lain? Ada nggak? Yang megang. Ya udah, nggak usah pakai ini, langsung presentasi aja lewat laptop. Kalau memang nggak terganggu ya. Oke, silakan MC-nya siapa yang membuka
Silakan kelompok lain. Ingat yang aktif bertanya nanti akan dapat poin nilainya ya. Allah wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan huruf Memang pengertian juga yaitu kata-kata atau satu kata tertentu dalam bahasa Arab yang mengubah vokal terakhir menjadi kata inti. Huruf jar juga biasa disebut kata depan atau sebagai preposisi, namun tidak semua kata huruf jar dipakai kata inti. Terus pembagian jar ada 20 huruf. Kita belajar tentang makro dan 20 dibagi menjadi dua. Terdapat semua huruf yaitu huruf jar menggunakan pada isim dhamir dan dua huruf jar menggunakan pada isim dhamir dan isim dhamir. Sebagai jenis-jenisnya yaitu huruf jar menggunakan tulisan tadi yang hanya bisa menjadi huruf saja. Terus kayak penggunaan huruf jar dalam bahasa Arab ada huruf jar bersama pada isim dari dalam pada kecil isim yang didahului kemudian harus dibaca hafal sama dengan yang mufrad jamak saling dan jamak belajar. Terus apabila isimnya dalam mudzakkar saling dan katanya jadi menggunakan tanda mutiara. Oke, disimak dengan baik. Artinya semua kaum berdiri kecuali lain. Baik. Ini bermakna tahlil atau karena yaitu biasanya masuk ke dalam istifham atau pertanyaan. Contoh. Baik maka ada hadza, kenapa kau melakukan ini? Lalu ketika ada papasan, kita artinya sembah demi. Contohnya di tawahi. Terus ada khola yang artinya kecuali pula. Contohnya itu di Fa'amnahu kepala Zaid, kemudian semua kaum berdiri kecuali Zaid. Selanjutnya ada wawu kosong yang artinya sumpah atau demi, contohnya itu wawahi, nantinya demi Allah. Terus ada huruf i, artinya itu di dalam, contohnya al-maut fil-fili. Terus ada ba kosong, artinya sumpah juga sama contohnya gelar. Terus ada mut yang dia tuh isinya tuh menunjukkan waktu. Contohnya naruh itu mut yang menunjukkan atau tidak berarti sejak dari Jumat. Terus ada li yang menunjukkan pendidikan, contohnya awal beli pada itu minggu. Terus ada ala, contohnya ala seluruh mustaqabili itu artinya dibatasi. Sebelum kita kasih pertanyaan, ada yang mau nanya dulu? Oke, silakan ada yang ingin bertanya. Sudah selesai presentasi mereka, materinya. Ada yang ingin ditanya? Min firqaulah, firqasannya atau firqasalisa? Kalau nggak ada kita ngasih pertanyaan. Oke. Oke, firqaulah. Kelompok pertama, mau bertanya? Mas kita. Fit dunia dalam Al-Quran ada di surat fit dunia. Fit itu kan huruf jar, tapi kenapa dunia bukan i gitu? Kenapa agak selalu? Ini itu nonton. Jadi emang huruf jar itu dianjurkannya buat huruf kasroh, cuma ada beberapa juga yang balik lagi ke hurufnya, jadi nggak dianjurkannya kasroh, namun nggak diwajibkan kasroh. Berarti boleh baca ini. Karena dia nggak bisa berubah, ada istilahnya Apa sih tadi? Maaf,
Mabni. Mabni maksudnya. Udah punya jawabannya berarti ya. Gimana? Karena dia mabni, mamnu min as-sarfi. Dilarang untuk dirubah. Ya. Mamnu min as-sarfi, enggak boleh dirubah. Gimana? Oke? Oke. Baik. Pertanyaan lain dari kelompok lain? Maafi, oke. Oh, ini mereka mau kasih pertanyaan. Silakan. Ditujukan kelompok berapa? Firqah kam? Rebutan, oke. Biar berebutan. Ada pertanyaan. Mengapa penting memahami huruf jar saat membaca Al-Quran? Agar tidak merubah arti. Agar tidak merubah arti, kata Khalid. Ini ada jawaban lengkapnya atau Enggak. Ini pendapat. Gimana? Jawabannya sudah memuaskan? Oke, pertanyaan satu lagi. Perhatikan. Jadi di sini ada gimana ya? Jadi ini tentukan huruf jarnya. A itu wallahi, B-nya tentukan huruf jarnya. Ini ada contoh. Wallahi. Oh, tentukan huruf jarnya mana? Wow. Itu kan? Kenapa dia aku? Oke. Sudah? Kelas. Iya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anya mainkan aja. Sebentar. Oke. Syukran Firqah Ar-Rabi'ah. Next, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok berapakah yang akan maju? Oke, kita langsung ini ya, semua ya, langsung kita undi aja. Antara 1, 2, dan 3. Silakan. Oke, setelah ini kelompok Firqah kam. Nah, kelompok 2 ya. Oke. Berikutnya, setelah kelompok 2. Bentar dulu, kita undi sekalian ya. Oke, berikutnya kelompok 1 dan yang terakhir adalah kelompok 3 ya. Oke, nah, fadhal. Oke, silakan. Firqah ats-tsaniyah. Oke. Yang singkat saja ya. Dipadatkan materinya. Kenapa nggak bisa ya? Oke. Ya, sip. Oke. Silakan dibuka dulu. Ya. Iftitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yaitu huruf jar. Jadi di sini anggota kelompok aku sendiri Ashila, aku Faizal, aku Sakira, aku Edo, dan satu lagi ada Maria. Kemarin dari jar adalah kata untuk merupakan tersebut dalam kata dan mengubah komposisi dari kata tersebut. Kemudian di Indonesia disebut kata depan atau sebagai komposisi. Namun, tidak semua kata huruf jar merupakan komposisi. Huruf jar adalah beberapa huruf khusus yang menyebutkan kata yang menjadi makna tersendiri atau isim setelahnya dibaca langsung. Menjadi maju terus secara umum, jumlah huruf jar ada 9, yaitu min artinya dari sebagian atau negara, ila artinya kepada, air artinya dari tempat, ada artinya situasi, kopi artinya artinya berdengar kembali, artinya berdengar kembali,
Fungsi yang ketiga, fungsi dari huruf jar itu untuk membuat isim atau kata sudah menjadi majrur. Apabila di dalam sebuah kalimat ada huruf jar, maka bisa dipastikan kalimat tersebut adalah isim. Dengan kalimat penggunaannya yaitu huruf jar bersama pada isim, huruf jar bersama pada fi'il, isim yang huruf jar harus dibaca kasrah jika berbentuk mufrad. Jamak muannas salim dan jamak taksir. Apabila ada bentuk jamak muannas salim dan tasnya ditandai dengan huruf jar. Lalu fungsinya memiliki contohnya yang ada itu kalau ada ilah contoh dalam ada Ila salati. lalu ada kata kabulna kobakon am kobakin dan ada lalu ada ada min, ada kubrat, dan yang terakhir ada li. Apa li? Nah, juga selanjutnya bakal ada kuis. Oke, silakan. Yang tahu jawabannya mulai angkat tangan ya. Silakan. Pertanyaan pertama yaitu Al-Kitun Mutawafis. Al-kitu nukta as-sarir. Oke, huruf jar yang cocok buat itu apa? Angkat tangan, irfayada. Lawan. Al-kitu ala sarir. Kaif? Betul? Sahih. Di atas. Oke. Aku ini yang merupakan huruf jar, kecuali Hanya jim. Sebutkan Contoh ayat Al-Quran yang menggunakan huruf jar. contoh ayat Al-Quran yang menggunakan huruf min. Angkat tangan. Anas, Al-Falaq. Minal jinnati wan nas. Oke, khalas, syukran. Oke, tepuk tangan. Firqa, syukran. Silakan ditutup. Oke, silakan kelompok Firqa kam? Wahid. Oke, Firqa Lula. Sekalian aja ya, sekalian kelompok 3. Kelompok 3 juga bersandingan di sebelahnya. Sekarang, barengan. Saling melengkapi saja. Oke, silakan. Bareng, biar saling melengkapi. Ayo, 6 bareng. 6. Jamaatan. Satu PPT aja. Oke, kita pakai PPT Firqa Al-Ula ya. Oke, kelas. Waktunya kelas intaha al-waqt. Oke, nanti silakan kalau ada yang kurang dipoles ditambahin ya. Oke, kelas silakan dibuka. Fadal iftitah. Gimana nih sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hilal. Ismi Lamka. Ruba. Oke. Berkauna? Perkenalan dulu. Fadal. yang kenalan dari nomor 3 pada nomor 3.
berkolaborasi dalam mempresentasikan huruf J. Kenal, fadal, firqalula. Huruf J adalah huruf yang menyebabkan isim yang ada setelahnya wajib dalam keadaan jar atau bentuk asal jar adalah kasroh. Jadi apabila ada suatu isim berjumlah huruf jar, jadi isimnya NDB, ujungnya berharakat kasroh. Nah, yang pertama adalah menurut Mustafa Al-Bari dalam kisah pembunuhan dunia Durus Al-Arabiyah di 3 huruf yang mempunyai makna bayan berarti jelas. Misalnya yuhajjalna fiha min asal-min dahab. Mereka dihiasi dengan gelang emas. Secara bahasa min artinya dari. Contoh paling mudah dalam Al-Quran yaitu min rabbihim yang berasal dari Tuhan. Memiliki makna keterangan. Contoh, selanjutnya itu menurut kita kalau seperti makna dulunya huruf jar hilang memiliki makna batasan akhir. Contohnya Nah, selanjutnya ada huruf jar an. Secara bahasa berarti dari atau tentang. Penulisan huruf jar an sering ditemui dalam riwayat hadis Rasulullah sebagai berikut: Nabi Bakro, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Bakar, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam Al-Quran adalah an-qawli yang artinya tentang perkataanmu. Selanjutnya adalah huruf jar kaf. Secara harfiah kaf artinya seperti huruf jar ini biasa digunakan dalam kalimat perumpamaan. Contohnya yaitu al-qamar yang artinya seperti bulan. Contoh huruf jar dalam huruf jar kaf dalam Al-Quran kama tadullu lima yang aswad. Lanjut ada huruf jar yang seperti berbeda digunakan pada kalimat yang memiliki penggunaan. Contohnya ada ustaz juga punya ustaz. Contoh huruf jar dalam Al-Quran itu ada mulai dari semua Al-Quran. Lalu ada huruf kata dan juga yang dimana apa itu ada dalam bahasa Arab adalah huruf yang menunjukkan makna sedikit sekali atau banyak sekali. Biasanya huruf jar ini diisi oleh isim makhluk, yaitu isim yang tidak tertentu. Contohnya adalah Rubbama Rubbama yawaddu alladziina kafaru law kanu Muslim. Selanjutnya ada huruf jar kata yang mempunyai satu makna dengan dua yaitu tersebut. Contohnya salati atau baris. Ada soal? Oke, nggak ada pertanyaan. Mungkin kalian ada pertanyaan buat kelompok yang lain? Maaf soal? Baik, halas, ikhtitam. Nahnu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus semuanya. Baik, mumtaz. Bagus ya. Oke. Baik.
Wahid, tepuk tangan satu ya. Saya bilang wahid, tepuk tangan satu. Kalau isnan berarti 2, kalau salasa berarti 3. Wahid, isnan, salasa, wahid, isnan, wahid, salasa. Oke, tepuk tangan buat semua ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Kev? Asik ya. Mudah-mudahan semua bisa memahami ya materi yang sangat familiar di telinga kita ya. Sering kita jumpai di Al-Quran bahwa manfaat huruf jar itu sangat besar. Penentu di dalam menerjemah ayat Al-Quran. Benar kata Khalid tadi, Firqaula. Bagaimana seandainya fungsi huruf jar itu misalnya nggak ada atau seperti apa fungsinya? Maka bila mana huruf jar itu tidak dilengkapi, maka otomatis akan merubah mana. Apalagi yang kita dapatkan hari ini. Mada hasil hadal yaum? Pengertian, kerjasama. Thayyib, mumtaz, betul, kerjasama antar kelompok. Apalagi public speaking ya, presentasi itu melatih bagaimana kita bisa berbicara dengan baik di hadapan audiens. Apalagi kreativitas. Kita mendesain sebaik mungkin ya, sebaik mungkin materi kita dalam bentuk PowerPoint misalnya ataupun lain sebagainya. Oke, pesan berpesan semuanya agar memahami secara utuh ya materi kita hari ini, tentunya akan memberikan manfaat bagi kita di masa yang akan datang. Oke? Paham, Tom? Oke. Huruf jar apa saja tadi? Min, ila, ala, ada, fi. Oke. Contoh di Al-Quran, hatta misalnya, hatta matla'il fajr. Huruf jar min syarri ma khalaq. Oke, contoh huruf kaf. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Oke, li, contoh li apa? Di Al-Quran. Li ila fi Quraisy. Contoh ila. Huruf jar ila di Al-Quran contohnya apa? Ila, contoh huruf jar ila, bukan ila ya. Contohnya apa Al-Quran dari ila? Ilallah, apa bunyinya lengkapnya apa? Apa? Contoh ila. Ila, oke, ila muntahaha ala. Ila rabbika muntahaha. Oke, tadi ila. Yang ala sekarang ala. Ala kulli syai'in qadir ala sururim mutaqabilin ala sururim mawdu'ah dan seterusnya. Apalagi? An belum ketemu an tadi. An apa contohnya? Betul. Ainin naba'il azim. Oke. Paham, Tom? Oke, itulah huruf jar. Oke. Ya, kita sebelum ikhtitam, qabla ikhtitam, haya nataghanna jama'atan, kita bernyanyi ya. Mulai. Hai, dengan salah. Hayya bina fi mudurusana. Ya bina hayya bina بلغة أهل القيام بلغة مرة أخرى sekali lagi hayya bina nafti mudurusana hayya bina nafti mudurusana bi ailugha Arabia bi ailugha ya baik syukran
Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Astaghfiru minkum, Ustaz, mohon maaf bila banyak yang kurang di dalam proses pembelajaran ini. Tapi insyaallah sedikit banyaknya kalau ada benar berarti milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah berarti mutlak bagi dari kita selaku manusia. Oke. Syukran. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah maratan ukhra. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran. Iya.